Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junur Wijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program Studi Manajemen PJJ S1, kelas MC702. Pada kesempatan ini, izinkan saja untuk melakukan presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah riset keuangan digital dengan dosen pengajar yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Ujian akhir semester pada kesempatan ini yaitu presentasi terkait ringkasan makalah tugas terstruktur riset keuangan digital. Ringkasan ini akan membahas tentang makalah pengaruh dividen dan capital gain terhadap minat investor saham di pasar modal. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dividen dan capital gain terhadap minat investor dalam berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun terakhir. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui sejauh mana variabel dividen dan capital gain berpengaruh terhadap minat investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap minat investor. Sementara capital gain juga berpengaruh positif tetapi tidak sekuat dividen. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan untuk merumuskan kebijakan dividen yang menarik guna meningkatkan partisipasi investor di pasar modal. Latar belakang. Pasar modal memainkan peranan krusial dalam perekonomian modern sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal untuk berkembang. Dalam dunia investasi saham, ada dua keuntungan utama yang menjadi daya tarik bagi investor, yaitu dividen dan capital gain. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara dividen, capital gain, dan minat investor, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar di pasar modal serta meningkatkan partisipasi investor. Hal ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pasar modal Indonesia menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan di era globalisasi ekonomi. Tujuan riset. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dividen terhadap minat investor saham di pasar modal, menganalisis pengaruh capital gain terhadap minat investor saham di pasar modal, dan mengetahui pengaruh simultan antara dividen dan capital gain terhadap minat investor saham di pasar modal. Analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 4 tahun terakhir. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah satu, perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen selama periode penelitian. Dua, perusahaan dengan saham aktif diperdagangkan dan terdaftar dalam indeks LQ 45. Yang ketiga, data dividen, harga saham, dan capital gain perusahaan tersedia secara lengkap. Langkah-langkah analisis data. Uji deskriptif untuk menggambarkan data dividen, capital gain, dan minat investor dalam bentuk tabel dan grafik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi. Analisis regresi linear berganda menggunakan persamaan regresi sebagai berikut. Minat investor sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi 1 dikali dengan dividen ditambah koefisien regresi 2 dikali dengan capital gain ditambah dengan error term. Uji hipotesis. Uji T untuk menguji pengaruh secara parsial antara dividen dan capital gain terhadap minat investor. Uji F untuk menguji pengaruh simultan antara dividen dan capital gain terhadap minat investor. Koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.
Tahapan penelitian. Identifikasi masalah dan perumusan hipotesis penelitian. Pengumpulan data sekunder dari sumber resmi seperti BEI dan laporan keuangan perusahaan. Pengelolaan dan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik. Interpretasi hasil penelitian untuk menjawab hipotesis dan menjelaskan pengaruh dividen dan capital gain terhadap minat investor saham. Menarik kesimpulan dan saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dividen memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding dengan capital gain terhadap minat investor saham. Hal ini dapat dijelaskan melalui preferensi investor yang lebih mengutamakan pendapatan yang pasti dan rutin dari dividen dibandingkan dengan potensi keuntungan dari fluktuasi harga saham yang bersifat spekulatif. Di sisi lain, capital gain tetap menjadi daya tarik bagi investor, terutama bagi mereka yang memiliki profil risiko tinggi dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Investor jenis ini cenderung lebih aktif memperdagangkan saham untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga saham. Temuan ini relevan dengan kondisi pasar modal Indonesia yang semakin banyak diikuti oleh investor retail, terutama generasi milenial yang lebih tertarik pada capital gain sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa kombinasi antara dividen yang stabil dan peluang capital gain yang optimal dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di pasar modal. Perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik melalui pembayaran dividen rutin, sekaligus menjaga pertumbuhan harga saham akan memiliki daya tarik lebih besar di mata investor. Implikasi bagi perusahaan dan investor. Bagi perusahaan perlu merumuskan kebijakan dividen yang konsisten dan stabil sebagai strategi untuk menarik investor dengan profil risiko rendah. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola kinerja operasional dan keuangan untuk mendorong apresiasi harga saham, sehingga memberikan peluang capital gain yang menarik. Bagi investor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menyusun strategi investasi. Bagi pemerintah dan regulator pasar modal, pemerintah melalui OJK dan Bursa Efek Indonesia dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait pentingnya dividen dan capital gain dalam investasi saham. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa baik dividen maupun capital gain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investor saham di pasar modal. Dividen memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan capital gain dalam menarik minat investor, terutama bagi investor dengan profil risiko rendah yang lebih menghargai pendapatan rutin dan stabil. Di sisi lain, capital gain tetap memiliki daya tarik yang signifikan, khususnya bagi investor dengan orientasi jangka pendek dan keberanian mengambil risiko lebih tinggi. Fluktuasi harga saham yang tinggi di pasar modal Indonesia menciptakan peluang capital gain yang menarik, meskipun disertai risiko yang lebih besar. Saran, perusahaan harus fokus pada kebijakan dividen yang stabil dan terencana untuk menarik investor konservatif. Kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, terutama di pasar modal negara berkembang seperti Indonesia. Perusahaan juga perlu menjaga pertumbuhan harga saham dengan memperbaiki kinerja operasional dan keuangan. Pengelolaan strategi ini penting untuk menarik investor agresif yang lebih mengutamakan capital gain. Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mendorong partisipasi investor domestik di pasar modal. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keuangan, termasuk kebijakan dividen dan pengelolaan saham. Regulasi yang kuat dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Bagi investor, diversifikasi portofolio menjadi langkah yang penting dalam meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan peluang keuntungan. Investor disarankan untuk memilih saham dengan kombinasi antara potensi dividen tinggi dan peluang capital gain yang stabil, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan return. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.